datang di podcast Bingo dan kita kedatangan anak kecil. Baru gue ngomong itu gue main kayak anak kecil ya. Kayak anak Untung gak pakai celana pendek gua. SMP kelas 8 gitu. Kelas 8. Lo kayak anak kecil, Cok. Kok makin Iya tua dah. makin kecil sih, Cok. Sopa lu kegedean ini. Lu pakai rompi begitu lo. Kayak mau foto melang. Waktu sama elang yang begini ya. Apa ya, Cok ya? Awet muda. Padahal dia lebih tua dari kita loh. Jauh kan kayaknya. Enggak. Lo tahun Gua 83. 2 tahun. 42 sana. 42 tahun, Cok. Tapi makin tua makin kecil tuh makin kayak cewek. Cok, Masa makin kayak kayak cewek? vokalis Saden. Nuri Saden. Nuri Saden kayak Nuri Saden lo kalau dipanjangin. ada aja. Masa makin kayak cewek? Cakep jadi cakep Cok. Gitu. Oh itu maksudnya. Iya. Aco ini adalah orang yang banyak ngasih gua kesempatan kerja bareng dia di proyek-proyek yang besar. Semua film-film Maco, iya. Film-film Maco ngajak lo ya? Enggak kebanyakan. Oh. Iya, hampir semua ya, Coy. Hampir semua. Yang enggak cuman Ghostwriter, yang enggak cuman gara-gara warisan doang. Itu juga karena gue milih sama Bene. Iya. Sebenarnya gue diajak. Segitu percaya. Gue diajak. Pandemi soal itu kan. Iya. Pandemi. Habis Ghostwriter kan. Habis Ghostwriter. Ernest nanya, nih Bene mau jalan, Aco mau jalan. Pilih mana? Mereka dua mau ngajak lu pilih mana gitu. Dia pilih yang pantai. Dia gunung soalnya. Gue gunung soalnya. Dia anak pantai. Anak pantai. Iya, tapi main tetap datang pas syutingnya. Wah, kayak Aco. Kenapa Cok? Kenapa seneng banget ngajak awe Cok? Ya kan seru aja, lucu aja kita. Joget tengah malam. Dewa komedi. Ada aja hiburannya ya. Iya. Habisin makanan. Yoi. Habisin makanan Aco gue mah. Nah Aco ini sekarang lo kayaknya memang lebih dikenal tuh director Cok ya. Mungkin. Iya gak sih? Tapi ada gak orang yang gak tahu lu stand up comedian Cok? Ada lah pasti. Ada ya? Siapa lu? Gitu. Bukan gue maksudnya taunya director doang gitu. Pas Aco stand up comedian juga Masa gitu pas ketemu. Kan bisa siapa ya gitu aja gitu. Jangan dimarahin. Ada tapi Cok yang gak tahu lu stand up comedian. Ada orang banyak juga yang tahu gue Pak Cokro, taunya dikiranya gue baru yang tinggal meninggal kemarin. Baru Iya. Itu baru main itu. Iya. Kayaknya itu follower Kristo. Yang masih kecil-kecil. Masih muda-muda. Padahal film lu udah banyak main Coy ya. Kalau main udah banyak belum? Banyak dia. Ya lumayan banyak mah. Kalau anak stand up mah banyak pasti filmnya. Enggak, tapi lu itu Iya. lu di antara komik itu juga salah satu komik yang awal-awal main film. Awal-awal iya. Bajai Bajuri. Iya. Itu berarti film pertama bukan? Iya sama lu. Kalau jadi polisi ini gila. Iya, jadi polisi gila. Jadi polisi gila. Awalnya dia main doang. Iya, gue nemenin Aco. Iya, main doang. nemenin Aco? Iya. Datang ke lokasi. Datang ke lokasi. Mas Fajar Nugros bilang, itu stand up juga. Jadi polisi mau ayo mau. Enggak, dia kan nanya kan gini. Iya nanya gua. Nanyanya Nanya lu. Nanya lu. Lu nanya apa? Enggak kan gini kan lihat kan kita bercanda-bercanda gitu kan. Ini komik juga Cok. Iya Bang. Weh ini kenalin Bang Fajar. Oh iya Bang Fajar gitu kan. Terus gak tahu gua enggak tahu ngomong. Pokoknya tiba-tiba gini manggil krunya. Ini polisi nih. Langsung nanya gini. Bang nomor teleponnya berapa Bang? Kata gue gak ditanya. Gak ditanya Chan kayak lu mau gak main sebagai pernah gak main gitu-gitu kan? Gak ditanya begitu. Udah aja. Jadi polisi Dipakein baju polisi terus dikasih sepeda ontel. ceritanya gak tahu apa ya. Nggak tahu. Dialognya gak tahu. Tapi ada dialog gak tuh? Enggak ya? Ada suara sirene. Iya. Bang dialognya apa Bang? Terserah lu, orang-orang gila gitu. Iya. Wiu gitu dia naik sepeda. Iya. Itu lo ngarang pasti ya? Ngarang aja Ya pokoknya. namanya polisi gila. Masa gak boleh? Ngarang aja sendiri, aneh banget itu. Tapi nah itu jadi awal-awal Aco tuh udah main film sebenarnya. Terus udah berlanjut macam-macam coy. Iya. 5 cowok jagoan. Terus kita pernah bikin itu yang di mobil. OTW. Pernah bikin web series gua sama Aco sama satu lagi Abdur. Main itu main. Nulis juga. Jadi emang
udah dari lama sih ininya, Iya. barang-barangnya sebenarnya. Jadi udah tahu ya Awe Nah, kayak terus- gimana mainnya. Nulis film pertama gue sama Awe, Kapal Goyang Kapten. Oh iya. Oh, itu? benar. Iya. Iya, gua komkon juga Aco main. Iya, gue main, dia komkon tapi nulis bareng. Iya. Syuting di Maluku. Pokoknya enak dah kalau nulis sama Aco karena nggak ngetik. Yang ketik dia. Yang ketik itu ya. Sekarang udah ada AI juga, gue tinggal ngomong. Gua ke rumah dia, main makan. Ngoceh aja. Tapi lu tuh Cok, sebenarnya lu sebelum komik lu kan kerja ya Cok ya? Apa sih lu profesi lu Cok sebelum itu Cok? IT gue di agensi digital gitu, bikin campaign digital, kadang bikin website juga buat campaign. Bikin Kadang- website lu bisa bikin website Cok? Ya emang kerjaan gue dulu itu, gue dulu programmer, coding. Orang Sama IT kan biasanya pendiam. Ya enggak juga lah. Iya. Masa Kalau mau belanja gimana? Orang IT kalau mau belanja Iya. gimana? Masa begitu? Ada purchasing enggak nih? Gue kerja Coy ya. Ada kayak 8 kantor ya gue sama. orang karir itu gua lu kerja. pendiam. Orang IT gue tuh Kesetrum kali. Kalau kesetrum mah teriak. Astagfirullah. Enggak bener tau. Kalau kesetrum kan diam gitu. Pendiam. Gitu. Aduh gitu. Enggak diem. Enggak. Enggak bener nonton TikTok nih orang kesetrum. Enggak pendiam Cok. Karena enggak biasa interaksi sama orang. Enggak, biasanya nih yang gue tahu ya, kalau di gue mungkin kerja nggak banyak ini di kantor gitu, tapi orang IT soalnya biasanya punya ruangan sendiri. Oh. Di server. Iya kan Iya, ada di server. Oh, desain gue kan. paham. Mungkin yang lu maksud tuh IT yang IT support kali. Yang kerjanya ngurusin perkabelan, Oh. mesin, server. Kalau gue kan programmer. Programmer ngobrol emang. Bukan bikin program. Enggak, tapi emang kan jarang. bikin aplikasi. Mau nggak mau kan lu harus ngomong sama klien. Bapak maunya kayak gimana websitenya apa? Ya Oh, lu presentasi. Lu bikin aplikasi. bikin aplikasi. WhatsApp bikin itu yang bikin. Enggak. Halo dok. Nggak semua aplikasi gue bikin. Gue K24. Telegram. Telegram. Itu bokepnya lu yang transfer itu bokep. Facebook, lu yang bikin Facebook. Masa gitu? Masa gitu? Facebook. Jukebak gitu. Tapi kan biasanya pakai kacamata. Siapa? Jukebak. Pakai kacamata coba biasanya Cok. Ya gue pakai, cuman gue males pakai kacamata. Enggak lagi apaan sih? Ini orang masa nanti gitu. Biasanya pakai kacamata. Dia juga ya pakai gua. Apa sih pertanyaannya? Biasanya orang IT tuh ada tipikalnya Cok. Pendiam, pakai kacamata. Enggak beda, Nah, berarti itu. bukan beda nih dia. Iya, ini beda nih. Nah, Coding. oh lu jadi buat ada klien datang ke lu. Iya. Suatu brand. Misalnya Misalnya nih gitu. podcast minggu nih datang ke lu. Iya, datang. Cok, gue kayaknya butuh aplikasi deh. Mobile apps misalnya. Ya. Oh, itu bisa lu, Cok. Bisa. UI UX. Iya gitu-gitu. Apa sih lu jangan User ngegas interface. Coba jelasin dulu. Ngegas tadi. WWX apa coba? Jelasin dulu apa itu? Ya, gue UI. Iya UI, user Interface. Interface. Jadi yang kalau lo lihat aplikasi itu ada tombol garis 3, Iya, iya. logo-logo itu dia yang bikin ya. front end-nya. Front end. Bagian depan dari sebuah aplikasi. Iya, UX. UX, user experience, gitu. Jadi orang, ini tombolnya kegedean gua. Iya, iya. Saya mau klik submit kok submitnya nggak ada. Nggak ada, Kagak tolong taunya di lu, Mas. halaman kedua. Kayak Oh, gitu-gitu. gitu. Iya. Itu sendiri Cok lu, Cok. Ya nggak sendiri tim. Tangannya harus banyak dong lo. Kan kalau di perusahaan IT itu ada front end developer, ada back end, baru ada sistem analis sama backhand. Jadi codingnya begitu. Lama dong. Backend gitu. Kalau lu apa? Semuanya gue udah pernah gue jajal. Kan merintis dari awal dulu. Gue pernah di front end, habis itu ngerjain yang back end, sampai terakhir posisi gue sebelum resign tuh gue project manager. Oh, jadi nyuruh-nyuruh doang. Enggak nyuruh lah. Ya tapi berarti udah. Mengkoordinir. Iya. Iya gitu. Gue lebih yang ke kliennya lah. lo present. Analisnya. Lo present, ini Pak gini-gini. Iya, present terus nyari tahu kebutuhannya klien apa, baru gue ngasih solusi, udah deal baru gue bawa ke tim gue. Ini bikinin kayak gini. Kalau podcast minggu sekarang mau bikin aplikasi gitu. Iya. Kalau lu masih bisa nggak lu Cok? Ya bisa aja, cuman kan teknologi sekarang udah banyak yang jauh lebih beda dari zaman gue dulu. Itu kan 2007 Nah ini nih. gue start coding tuh. Terakhir resign tuh 2013 2014, udah berapa puluh tahun yang lalu. Udah beda ya? Udah Nah, banyak ini- yang lebih bagus Nah sekarang. ini yang gue mau nanya nih Cok. Kan orang-orang IT kayak di kantor gue udah tua-tua banget Cok. Udah umur 58. Nggak ngomong lagi ya. Iya gak ngomong.
palanya bau tikus. Ada yang paling ada. Kenapa bau tikus? Bener asli bau banget. Enggak. Maksudnya tadi enggak ngomong kalau udah 58 gitu. Enggak lapor. Dia enggak lapor. Udah tua diam aja. Nggak, nih kan mereka udah tua-tua ya, Cok. Iya. Nah, mereka kan kuliahnya tahun 80. Iya. Nah, itu ngejar gak sih sebenarnya kemampuan teknologinya mereka? Kalau dia selama kerjanya ngulik ya ngejar. Kalau masih di industri mungkin masih Pasti dia mau ngejar nggak ya? mau, iya. Les-les gitu atau apa gitu ya? Nggak perlu les. Kan kalau lu udah punya basicnya, lu kuliah di situ, ya tinggal pelajarin modul-modul yang baru aja. Oh. Pasti paham gitu. Tapi makin sini makin lebih gampang dong, Cok. Harusnya iya lebih simple. Lebih Cara simpel bikin prosesnya, apalagi gitu ya. udah ada AI gitu-gitu. Kayaknya orang bikin program tuh udah nggak perlu kayak zaman gua dulu yang bener-bener per baris semuanya, Iya, titik iya, komanya. iya. Kayaknya udah banyak ininya deh sekarang. Even sampai desain-desainnya juga bisa Iya, ya, bisa bikin apa samplingnya Lu begini. bikin website pakai AI juga bisa sekarang. Lu ngeprom aja. Oh. Jadi websitenya Iya sih. bisa. Yanu bisa tuh, Yanu jago tuh Iya, iya. pakai AI gitu. Dia nggak ngomong juga. Lo masih kepake nggak sekarang, Cok, itu? Udah. Masih sempet nggak kepake pas ngapain gitu? Oh, kepake juga nih ilmu gue lagi nih. Oh, kayaknya kalau spesifik codingnya bang enggak. Enggak ya? Enggak, cuman kayak kalau gua ngeliat aplikasi-aplikasi baru ya gue paham lah kayak oh ini tuh kayak gini, kayak Ini gini. gancil ini mah gitu. Bukan masalah gancilnya. Kayak oh sekarang tuh bikin tuh udah bisa pakai kayak gini gitu, udah lebih simple gitu. Oh. Gue kenapa mikirnya lu di agency ya dulu, Coy? Ya benar, Di agency, kantor digital agency. agency. Oh, tapi lu Tapi bagian bagiannya. IT Karena support. kalau- Apa tadi programming? Iya, karena Programming. kalau di digital agency bukan cuman desainer doang isinya, bukan cuman konseptor doang, tapi harus ada orang IT-nya karena digital. Oh. Misalnya zaman dulu kan Facebook, orang pengen bikin campaign di Facebook, itu kan bikin Facebook application gitu kan. Iya. Lah ya kan yang bikin gak bisa orang desain. Iya. Harus iya. orang IT kan. Iya. Tapi yang menerjemahkan desainnya biasanya dari dari grafik directornya dulu gitu. Nanti udah ketemu maunya klien apa, nah bikin deh biar ini bisa diklik, bisa dimainin, bisa dijadiin game. Nah itu baru orang back end yang ngerjain. Nah, kemampuannya kan berarti kan hampir rata ya orang IT ya. Hampir rata. Iya, lulusan IT basicnya tahu semua lah. Maksudnya gimana? Enggak gini sih, gua nggak kan ngerti. gua kan interview. Ya ada kali yang tolol. Iya ada lah. Masa orang sama semua ada kali yang tolol nih mana? Iya ada lah pasti. Maksudnya kayak kena ya. Itu buta. Enggak, yang ngebedain tuh abis itu apa misalnya udah di orang IT nih. Oh dia kelebihannya Kreatif dia apa jago gitu kali. gambar ya gitu-gitu. Misalnya Kenapa sih orang itu harus jago gambar? Orang ada Photoshop. tapi ngaruh nggak taste atau apa ngaruh ya kayak gitu-gitu ya. Ya kalau lu kerjanya buat ngerjain front end, ya ngaruh tes lu. Gitu ya. Tapi kalau Yang ngebedain kerjaan lu di back end kan back end lu ngurusin database apa gitu-gitu yang nggak terlalu kepake. Nggak perlu pakai. Mm-mm. Apa salah project besar lu, Cok? Pernah, Cok? Bang, gue kebanyakan Titanic Commonwealth. pernah Titanic. Masa bikin kapal sih? Udah gitu kita tadi kan kapal uap ya. Buat apa ada IT di situ? Bang apa tadi? Commonwealth. Itu bang luar negeri Luar tuh negeri ya. ya? Iya, terus apa namanya? Lo yang bikin aplikasi buat dia tuh. Websitenya. M-bankingnya lo yang bikin. Bukan m-bankingnya, websitenya. Udah tahu beda bank. Websitenya. Panin waktu itu gue kerjain Panin. itu Website Commonwealth. www.commonwealth.com itu. Kok ID dong, kan yang Indonesia. Oh, itu lo yang bikin tuh. Iya ke perusahaan gua. Ih, keren. Karena ada nyelipin nama lo enggak? Aco. Kayaknya nggak Di boleh pojok kanan ada kecil. mau transfer ke Muhat klik ke sini. Masa gue bikin banner? Tiap transfer ya. Terus kita pilih transfer ke Aco dulu pilihannya. Aco. Ganti, baru ganti. Ini kan suaminya. Jadi tapi defaultnya ke Aco. Iya. Jadi ada Mr. Mrs. Aco ada gitu. Enak banget itu gitu ya. Berharap orang lupa ya. Berharap orang gak klik itu. Berapa tahun itu, Cok, lo kerja begitu? Dari 2007 kalau nggak salah. 2005 atau 2007. Itu Lupa gua. lulus kuliah enggak? Masih kuliah gua. Makanya wisuda gue terhambat kan. Agak telat gua lulusnya. Ah, kok lu 2007 masih kuliah sih kok, Cok? Ya makanya gue bilang gue telat. Jadi gue masuk kuliah 2001. Enggak, berarti lu kerjanya enggak dari 2007 dong. Ya enggak, makanya gue lupa 2005 kayaknya. 2005 atau 2004 gitu. Jadi gue kuliah 2001, harusnya 2004 tuh gue udah bisa wisuda. Lulus ya. Nah tapi gue udah kerja di saat itu. Jadi sampai 2005, 2006, 2007, 2006 baru gue wisuda. Oh. Gitu, telat. Di satu tempat itu doang? 2 tempat. Oh, pindah. Iya pindah. Karena gue tahu lo yang di Pegangsaan itu ya.
apa sih yang depan ini proklamasi. Oh, iya proklamasi bener. Ada itu kantor terakhir gua. Iya. Terakhir. Lu pernah main ke kantor ya, Pernah dulu. Nah. Kan dulu gue sering sama Aco dah pokoknya. Kita tidur di McD juga pernah. Iya, udah lama banget itu ya. Temen Iya, udah lama Udah banget. lihat dari awal kenal dari stand up. Bener, gue kan kita habis ngapain tuh cuy ya? Habis punya ada Main werewolf apa? Iya ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Ngumpul, Hujan gede Jakarta. Banjir. Rumah gue banjir. Rumah juga Aco banjir. nggak bisa pulang. Lah banjir gimana ya? Terus di McD kita Di parkiran McD tidur. Makan malam, terus tidur di mobil. Bangun pagi sarapan terus ke McD lagi. Keren gak tuh? Keren banget. Harusnya gue dapet nih jadi ambasador kita McD. Tidur di McD. Baik dia sama dari dulu Bermalam baik di dia. McD. Baik. Gue pertama kali inget banget nonton Aco di ini Bekasi di mall. Iya, itu acara itu yang sama Awe juga gue kayaknya, yang sama Awe, Semi. benar. Itu pertama kali kenal Iya, Aco tuh, iya, aja lucu banget. Zaman Yang awal-awal ketoprak stand up. Kerupuk beda pendor itu tuh materi Oh, iya, iya, Gue zaman inget dulu banget banget tuh. Iya itu awal-awal. Gue inget Aco tuh kocak. Aco ini dulu kata dia bosnya ini Aditya Sopyan. Oh iya benar, gue pernah satu ngantor sama Mas Adit. Dia bos. Dia tuh kreatif director. I'm waiting gitu ya Piano, meja piano. kok piano gitar. Gitar. Emang dulu sering. Jadi gue udah denger lagu-lagu dia tuh sampai saat di kantor. Dia kalau ini juga nyeru gitu. Aco bikinkan saya Kayaknya enggak. Kayaknya enggak deh. Yang agak pedas websitenya. Iya memang dia bener kan? Iya. Gue inget tuh lu di situ. Di virtual consulting namanya. Nah dia suka dengerin lagunya gitu Cok. Ke sini Mas Aco dengerin lagu. Ya enggak, kan dia suka main gitar. Kan jam kerja gak boleh Cok. Boleh di agensi mah bebas. Lu kalau main ke kantor agensi tuh ada yang ada perosotan di tengah kantornya. Gak kepake. Kepake lah. Buat apa? Ya buat fun-fun aja. Kayak lu main ke kantor Google gitu suka banyak mainan apa emang Iya, begitu? cuma kayaknya itu buat tamu dah. Enggak. Biasanya karena kalau kita ini kayak kucing, perosotan dah. Nih, Kayaknya nggak kepake. misalnya ada yang dari lantai 2 mau ke lantai 1. Daripada naik tangga dia bawa dokumen merosot aja. Oh. Di bawahnya ada kayak mandi bolanya gitu. Ada di kantor lu itu? Nggak ada. Maksudnya di agensi tuh ada yang kayak gitu-gitu. Di kantor lu ada apa? Biar saya kreatif ya. Iya. Kantor lu Di apa? gua paling baskom aja paling di kantor gue. Itu gak apple to apple. Bukan hiburan Mas. Buat main Beyblade. Buat main Beyblade. Dart, lempar-lempar Ya gitu aja. Allah, murah banget. Murah ya. Karena di kantor gue gitu Cok. Ada gitu. Sosok kayak agency dibikinin meja pingpong, ruang karaoke. Oh iya. PS, tapi gila ada yang make dimarahin. Jam kerja gitu. Buat branding doang. Iya, sama ini buat selesai jam kantor baru boleh mainin. Yang penting kita pulang ya jam kantor ngapain karaokean di Biar lu situ. lembur kali maksudnya. Nah iya harusnya gitu. Jadi jam kerja karyawan betah. Tapi akhirnya kan ngapain kita pulang kan orang pengen pulang. Karaokean gak ada yang di pangku ngapain. Masa harus ada yang dipangku. Nah, itu makanya mungkin lu tahan nih nulis skrip ya. Nulis skrip tuh menurut gua gak semuanya tahan tuh, Cok. Mungkin ya. Ya lu kayak udah biasa aja gitu, tak di depan laptop, di bukan Mungkin. PC ya. Iya. Iya. Kalau stand up awalnya gimana? Diajak Ernest waktu itu lagi di kantor. Jadi saat itu kan gue suka main Twitter kan. Iya. Main Twitter terus main yang lucu-lucuan gitu. Hashtag lucu lah apa gitu-gitu. Suka jadi trending topik gitu. Nah terus gue follow-followan sama Ernest. Nah terus Ernest bikin yang open mic itu yang pertama kali. Iya. Oh itu udah diajak lo? Udah diajak, tapi yang pertama gue nggak bisa karena gue udah meeting apa gue lupa gitu. Terus dia bilang ntar ada lagi yang kedua di Kemang lagi. Nah yang kedua gue ikut. Oh. Jadi yang pertama yang ada Asep Suwaji itu, Ya. nah itu gue nggak ada. Nah yang pas kedua baru gue ada, yang ada Miun, ada Om Farhan, nah itu yang kedua tuh. Iya. Tapi belum pernah stand up sebelumnya. Belum, karena emang semua yang diajak saat itu di situ juga belum ada yang pernah stand up, kecuali yang emang ikutan di Suci ya. Iya. Kan yang ditodong tuh yang kayak penyiar, ada Om Farhan ikutan waktu Iya. itu, Miun, Iya. gua, terus ada siapa lagi, Semi juga di situ Iya. ditodong. Pokoknya orang-orang yang mungkin menurut Ernest ini kayaknya suka nih punya ketertarikan sama komedi, cobain deh gitu. Apa namanya? Stand up gitu. Nah di situ berjalan sampai akhirnya jadi director. Iya gitu. Lo pertama kan berarti ghostwriter cuy.
Film yang pertama gua direct Ghost Rider 2, iya betul. Iya kan? Cuman yang tayang gara-gara warisan Warisan dulu. duluan, betul. Karena waktu itu ketemu Lebaran, kayaknya film keluarga lebih pas. Jadi gara-gara warisan dulu yang dikeluarin. PH-nya sama kan Star Iya, Vision. iya. Kalau lo sendiri apa yang menyebabkan lo kayak nyobain deh gue jadi director? Karena menurut gua kalau di aktor anak komika tuh nggak akan banyak ruangnya. Saat itu ya, gue mikirnya kayaknya kita tuh cuman dipakai buat ya udah kayak buat ngisi-ngisi komedi, buat sidekick, nggak akan jadi karakter-karakter yang gimana-gimana, akan bermain di situ-situ aja. Jadi apa karakter Ya yang orang tua raksasa? Kita butuh alien. raksasa nih. selalu Karakter alien. standarnya gitu, sahabatnya pemeran utama, Iya. biasanya Oh, gitu-gitu. iya. Iya. Karena tampangnya kurang. Iya, itu pasti. Karena tampangnya kurang. Sama image-nya juga nggak akan dipercaya untuk mainin yang porsi lebih besarnya, mungkin menyentuh bagian dramanya misalnya. Iya. Nggak usah lah yang beneran Yang aktor beneran aja aktor aja. gitu. Ini buat bikin ceria Iya, karakter. jadi maksud gue kayak untuk jangka panjang kayaknya kalau kayak gini mah ya akan gampang tergantikan. Oh jadi dari awal-awal lo main film lo udah kayaknya gue harus lari ke Iya. director dah gitu. Setelah gua resign, karena menurut gua kalau cuman buat hobi-hobi sampingan kerja mah nggak apa-apa, main-main aja Iya. sebagai aktor aja. Tapi ketika udah memutuskan resign nih, nggak bisa nih, harus nyari sesuatu yang bisa lebih sustain. Iya, sustain tuh apa gitu di industri film yang kira-kira kita nih kepake talentnya. Tapi emang segitu sukanya sama film, Cok. Jadi pas resign, aku mau fokus di film mah gitu. Kesempatannya adanya saat itu film, dan menurut gua industrinya kita tuh belum sampai di titik yang peaknya. Kita tuh lagi masih nanjak gitu. Oh. Jadi kemungkinan berkembangnya masih dalam 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan tuh menurut gua masih sangat terbuka. Beda kalau kayak di Hollywood kan ya udah jadi industrinya. Kalau kita tuh sebetulnya masih nanjak terus Masih terus gitu. rintis. Gitu. Jadi kayak boleh nih buat jadi pengganti dari tempat gua yang resign gitu. Cuman apa ya di bagian mananya nih gue bisa yang oke di sini nih, ini bisa tahan lama nih. Nah menurut gue di belakang layar kayaknya bisa lebih sustain tuh. Apalagi anak-anak stand up biasanya kan punya ketertarikan nulis. Ya. Penulis Iya, itu komedi ya, iya. juga ternyata ininya kurang jumlahnya. Kebutuhannya banyak gitu. Jadi ya bolehlah di situ. Cuma 4 jumlahnya. Udah 4. Kebutuhannya 8. Kurang 4 lagi. Iya. Kurang 4 lagi. Dikit ya kurangnya. Itu aja orangnya. Kebutuhannya juga dikit cuma 8. Gak sebanyak itu. Iya. Makanya. Sampai akhirnya 2023 ya. 2023. Bikin agak lain. Betul. Bikin agak lain dan booming Cok. Alhamdulillah filmnya Cok ya. Alhamdulillah film kita booming. Film teralis nomor 2 ya. Sekarang nomor 1. nomor 3. Sekarang nomor Nomor 3. 3. Kan Jumbo dulu. Oh, Jumbo. Jumbo 1. Jumbo. Duanya apa ya? Itulah setan itu, Bang. KKN. Oh iya. KKN ya. KKN. Setan itu tuh. Emang film setan. Itu setan itu. Film setan. Oh iya benar. Ketiga KKN. lo ya? Ketiga. Agak lain. Apa waktu itu begitu nyampe titik berjuta-juta tuh apa Cok yang ada di pikiran lo waktu itu Cok? Apa ya enggak Beli aneh. anjing gitu. Aneh banget. Udah punya dia. Dia punya anjing Gue punya kecil-kecil. 3. Anjing kecil-kecil dia ada. Kayak apa ya, kayak aneh aja gitu kayak di. Kok bisa 9 juta? Perasaan warkop aja 7 jutaan waktu itu kan. Iya. Itu aja udah angka yang Fantastis. iya kayaknya nggak mungkin bisa terulang lagi deh buat sebuah komedi. Itu kan karena ya warkop gitu. Iya. Apalagi buat sebuah cerita yang siapa gak lain juga saat itu belum kayak sekarang kan. Iya. Apalagi dibandingkan sama warkop ya belum kayak warkop lah gitu. Iya. Cuman ya ternyata ada orang yang mau nonton gitu. Ya aneh sih, masih bingung beberapa bulan setelah itu kayak aneh banget nih film gitu, kayak banyak anehnya gitu. Banyak anehnya tahu. Iya, tapi emang berasa sih. Iya kan? Karena kan bantuin Aco aja kalau mau nulis tuh misalnya project nih berdua nih gitu. Weh ke rumah, kapan bisa ke rumah gitu. Ntar gue ke rumah, dia lagi nulis gitu. Udah nemenin. Gak banyak komen sih sebenarnya. Nemenin aja. Duduk sebelahnya Nah, gitu. jadi dia udah baca apa segala macam, jadi nggak agak aneh juga memang sampai titik Iya kan? itu. Iya. Maksudnya kita juga udah sering bikin film komedi ya, kayaknya formulanya nggak jauh-jauh juga, cuman nggak tahu kenapa pas ini kayak wah kayak beda gitu. Ya mungkin momennya juga kali saat itu momen penayangan apa betul. gitu-gitunya. Betul. Apa nih jujur coy ya. Kan gue terlibat juga di Warkop ya. Mm-mm. Sama Bene nulis. Mm-mm.
Tapi setelah itu jadi film terlaris waktu itu gitu. Tapi impact ke guanya gue nggak terlalu gimana lah. Menurut gue biasa aja. Oh iya. Ya, tapi kalau agak lain ini wah Berasa banget ya. banyak yang ngajakin ini, Iya, ngajakin itu. Surfing, ngajakin surfing. Mancing. Weh banji jumping ya weh. Ngajakin extreme sport. Weh naik jeep ke Merapi yuk. Ajakannya begitu. Weh disco yuk disco. Bikin donat ada ngajakin. Iya asli Cok. Iya ya. Sampai ada yang maksudnya kayak ayo mas ayo mau bikin film apa? Iya. Mas ini kita saya kasih duitnya nih gitu. Nih, 50.000 cukup kan 50.000. Kurang banget itu Pak. Kurang banyak. Sampai kayak gitu. Makanya gue Iya, mikir bener. gua aja begini gimana aco. Ya karena memang si angka 9 juta itu yang gue bilang tadi bukan angka yang sering terjadi. Iya. Bisa dibilang anomali lah bisa segitu gitu. Jadi bukan sesuatu momen yang mungkin bisa terulang cepat dalam Iya, waktu dalam berapa tahun berganti gitu ya. Makanya seneng tuh tiba-tiba Jumbo bisa langsung nyalip tuh. Seneng Wah, iya, gua iya, karena iya. kayak yang tadinya mustahil ternyata angka-angka besar Bisa. ini sekarang jadi bisa lebih itu. Apalagi temen juga ya kan. Iya, Rian yang bikin keren kan anak stand up itu. Keren-keren Iya, banget. anak stand up tuh yang belum ada tuh Menko doang yang belum ada. Yang lain udah ada Udah ada semua gitu. Presiden ada kita kan Ajis. Menko belum ada Menko. Apa aja Cok yang tawaran datang Yang ke gak lu masuk tuh akal, yang gak masuk akal mungkin ya. Wah kok bisa ditawarin ini? Kalau nggak masuk akal sih enggak lah. Mas tiba-tiba Mau ke bulan. Mas Aco Jadi astronot. Ngeliatin monyet. Ganti monyet mulu yang dikirim. bisa nggak ajarin lumba-lumba gitu? Ya enggak lah. Kayak dulu kayak gak mungkin ditawarin itu Cok. Sebetulnya bukan itunya, lebih ke kayak frekuensinya lebih banyak aja. Jumlah orang yang ajakin akhirnya bikin film. Iya. Tapi masih film aja. Ya di seputar film dan bukan cuma nulis dan direct lagi. Sekarang gue nge-produce juga diajakin jadi produser gitu-gitu. Oh, jadi ngapain tuh jadi produser? Ya nge-produce kayak Ernest. Kayak Ernest Diaga lain. Iya. Gitu. Iya. Mengawal proses kreatifnya sutradara dan penulis gitu. Iya. Milih pemainnya gitu Cok ya. Iya kayak gitu-gitu. Memberikan pertimbangan ketika pemilihan cast. Oh. Tapi kan tetap aja nanti didiskusikan bareng direkturnya. Karena kan biar bagaimanapun yang punya visi paling besar kan direkturnya. Oh. Nah produsernya sebetulnya lebih ke nyediain jalur relnya nih. Kalau menurut pengalaman gua ini gini. Nah gitu. Nah itu kolaborasi aja sama sutradaranya. Lebih menarik mana? Produser apa direktur buat lo? Ya, sama-sama menarik Sama-sama sih. Sama menarik. Cuman kalau capek sutradara. Iyalah. Karena kan yang eksekusi langsung. Betul, dari awal sampai apalagi sampai nulis habis. juga. Tuh. Iya. Gitu. Nulis. Lu sekarang ini enggak setelah agak lain masih mau ngedirectin film yang gak lu tulis enggak? Misalnya tulisan siapa gitu. Jelek lagi tulisan. Masalahnya Ini apa sih? Film Arab misalnya kebalik. Film Arab. masa film Arab. Oh, halo Anco, alhamdulillah ada bil. Skripnya dari kanan. Oh, ini bacanya susah. Film Arab. Ngapain gue bikin film Arab? Masih mau Mending gak? bikin kebab gua. Ngedirect film yang bukan Ya, bukan lu film nulis. lu, ya. Apa? Masalahnya dari dulu juga nggak pernah ada tawaran gua skrip. Oh. Selalu nawarinnya bikin dong di kita gitu. Oh. Dari awal emang. Oh nawarnya bikin di sini bukan Iya, nih ada cerita emang nih, ditawarin nulis sama ngedirect gitu. Jadi gue belum pernah ditawarin, ini ada skrip, lu yang direct gitu, belum pernah. Tapi kalau misalnya ada yang nawarin dan oke lu mau gak apa? Enggak deh kayaknya mendingan gue harus gue yang nulis. Kalau misalnya bener-bener cocok banget gitu, mau aja gue. Cuman kalau misalnya enggak, kayaknya enakan nulis sendiri karena kan nggak enak yang ngutak-ngatik tulisan orang. Iya, Maksudnya iya. takutnya si penulisnya juga kayak nggak rela kayak Mau apa kamu? jangan ubah-ubah tulisanku. Mau ganti ceritanya panco dulu. Maksudnya diajak panco. Itu. Terus ajak-ajakan yang kemarin yang banyak itu Cok, yang nolaknya bagaimana? Iya. Awe ini bukan belajar, awe ditolak. Enggak gue mah. Enggak, Sebetulnya kalau gue ceritain keadaan aslinya memang nggak memungkinkan. Karena kan untuk
nyiapin yang agak lain berikutnya kan gue harus nulis. Nulis kan lama gitu. Sementara kalau gue nerima project ke direct juga kan gue harus nulis juga direct itu kan lama juga. Emang gak kekejar. Saya nulis lama banget. Pakai pulpen bulu itu. Pakai itu cangklong batik tuh yang ditiup. Saya nulis lama Pak saya. Iya. Harus di tengah gurun. Biar gak ada yang ganggu. Udah pada siap 10 kata nguap saya Pak. Lama. 10 kata nguap. Penulis lama saya mah. Nah ini kemarin agak lain satu sukses ya. Iya. Dan akhirnya memang sebenarnya diniatkan sudah dari awal bahwa agak lain ini kayak sebuah franchise yang ya udah nanti ada film apa lagi Ya, dengan yang cerita selalu, berbeda. Iya, menyajikan cerita baru. Gak lanjut ya. Nggak lanjut. Dan sebelumnya itu kita kan nggak tahu angka yang pertama berapa. Itu Iya. rencana itu udah ada. Ada. Dan alhamdulillah sukses ya. Ya udah emang jalanin gitu. Tinggal dijalanin. Dan ini adalah agak lain yang kedua dengan judulnya Menyala Pantiku. Menyala Pantiku. Ya, ini coba mungkin ceritain dikit Cok, tentang apa Cok? Tentang 4 orang detektif intel gitu ya, yang lagi memburu seorang buronan pembunuh anak wali kota yang ditengarai bersembunyinya di panti jompo. Cerita detektif ini Cok. Detektif. Lo main nggak tahu ceritanya? Gue juga religi gue kira. Bener tentang religi. Gak tahu. Padahal dia main. Lo emang gak terlalu peduli lo. Kemarin Ting Ning juga begitu. Ceritanya tentang apa? Apa ya? Soalnya dia dikirimnya 2 lembar ya. Iya cuma 2 lembar. Ini dikirimnya selembar hari H. Biar lu gak cerita-cerita ke orang ini tentang apa. Iya. Jadi itu tadi tentang detektif. Nah ini sebenarnya kalau ide awal tuh gimana sih Cok? Ini karena kan gue juga kalau ide awal banget sinopsis besar, gue nggak terlibat. Iya. Ya. Jadi awalnya waktu itu kita kan sempat ke Singapura tuh, yang 7 orang ini, 4 agak lain sama 2 produser sama gue. Iya. Ceritanya mau brainstorming, kita semua pada nyumbang ide nih. Nanti dari Di ide Universal. ke Universal main. Main judi juga kok main judi. Nah pas ngumpul di sana niatnya buat brainstorming untuk menentukan cerita selanjutnya nanti kita mau bawain bikin tentang apa gitu, premis apa. Udah kita sumbang ide. Nah satu yang lahir dari pertemuan kita waktu itu adalah ide bahwa melakukan sesuatu di panti jompo. Pokoknya setnya panti jompo gitu. Jadi panti jomponya udah ketemu nih. Udah ketemu. Sebetulnya ceritanya juga udah ketemu, cuman waktu itu belum detektif. Iya. Pokoknya sesuatu tentang yang terjadi di panti jompo lah gitu. Nah cuman pulang dari sana, gue pas nulisnya gue kayak ngerasa lama kelamaan kok gue nggak believe ya gitu, kayak kurang kuat gitu menurut gue. Kurang DNA agak lainnya kurang ada di situ gitu. Agak lain tuh menurut gue harus lebih ugal-ugalan, harus lebih chaos gitu. Makanya pas beberapa minggu gua nulis dan gua nggak dapet apa-apa, gua balik lagi. Gua ke Singapura? Enggak. Balik ke Singapura lagi yuk. Terus udah nggak ada yang lain. Yang lain kan udah pulang. Singapura. Gitu. Beli gesper Hermes. Baru gue ngomong, gue bilang kayaknya kurang deh yang kemarin kita bahas di Singapura. Tapi panti jomponya gue suka, gue bilang. Akhirnya gue nawarin ide, gimana kalau misalnya kita bikin jadi komedi investigatif aja. Mereka tuh jadi intel gitu, tapi karakter mereka gitu, polisi-polisi yang kayak mereka gini lah gitu, tapi mencari sebuah buronan, tapi buronannya pun bukan di tempat-tempat yang biasa, tapi di panti jompo gitu. Nah menurut gue benturannya lebih ada tuh. Biasanya orang kalau nyari buronan tuh harus ngegerebek di tempat-tempat yang serem-serem, ini malah di tempat yang paling rapuh gitu, paling sepi, paling dingin. Itu kan buat percikan komedinya harusnya akan jadi lebih banyak situasinya. Terus kita masih tetap bisa pakai konsep memadukan anak agak lain dengan komedian-komedian senior atau aktor-aktor senior gitu. Itu kan konsep. Karena cocok ya. Iya, itu kan konsep yang fresh juga dan belum benar-benar beda dengan yang pertama gitu. Iya. Jadi katanya, oh ya udah boleh deh kalau kayak gitu. Baru gue mulai nulis dan alhamdulillah lancar tuh pas udah pakai yang itu ya, pas pakai ide itu baru jadilah kayak sekarang. Jadi selain anak-anak agak lain, pastinya Jegel, Bene, Oki, Boris. Ada siapa lagi Cok? Ada
Pak Jarwo kuat. Senior nih ya. Iya, terus ada Buya yang Cenur. Terus ada Om Egi Fadli. yang Cekin Wah. Oh, iya. Egi Fadli biasa apa? Biasa jadi dukun-dukun kalau di film horor kan. Selalu yang serem-serem dia. Misterius soalnya kan orangnya gitu. Di sini kita komedi. Terus sama ada Tika, Botik. Oh, Tika iya, Panggabean ada. Terus ada Gita Bebita juga. Gita Bebita, Priska Barusegu, Boah, sama Tisa Biani. Tisa Biani juga mengulang lagi nih. Iya. Jadi ikut cuman lagi. 2 orang aktor yang mengulang dari yang pertama. Tisa Biani sama lu. Sama gua juga. Iya. Sama gua Lu juga. kan satu paket nih. Sama lu berdua gitu. Cuma 2 itu yang. Cuma itu ya? Cuma 2 itu. Wah, keren. Ya ini Bocah Nanas harus nonton sih ya. Iya. Karena di sini gua sama Pican berperannya luar biasa. Iya. Ini Iya, beda sama yang pertama. Iya. Ini yang kedua ini lu begitu kita nongol lu akan anjing. Iya betul. Bagus banget. Pantatnya. Karena adegan ini adegan yang tidak akan dilakukan oleh Awe di film manapun. Iya. Gue tolak langsung ada hari ini kayak gini. Kayak cuman ada di film ini deh Awe melakukan adegan. Ya, karena cukup gerah ya. Gitu. Iya. Syutingnya kita 20 hari apa 21? 20 hari. 20 hari ya. 20 hari. Ini lebih lama daripada Oh, lebih lama dari pertama ya? Lebih lama 2 hari. Karena truk macet atau apa? Dia kebagiannya yang jauh banget. Ada momen syuting ini di perjalanan gue ada pada depan sama sopir truk. Itu kan nggak mungkin ya terjadi ya. Ada di truk gue di mobil. Ini jalurnya apa sih? Kok kesini semua? Ada itu momen teranjing tuh di rumah gue. Kok truk kesini semua? Ini kita mau kemana sih gitu kan? Emang jauh banget tuh tempat. Iya. Lokasi paling Gila. jauh itu. Iya, jauh banget. Ini untung terakhir kali Tambang ya, di Batu. situ ya. Hari terakhir. Hari terakhir ya? Iya. Terakhir kali. Kayak di sini gua nggak mau lagi ke sini. Tapi ini susah juga nih karena ini kan film bareng ya. Gue bikin sama Aco bareng. Gitu. Jadi bingung juga ya mau nanya apa. Karena tahu semua. Iya, Lu tahu. dong yang nanya. Iya bener Karena lu. tahu nanya semua, tahu dong. semua. Nah, ini deh lokasi nggak ada lokasi yang lebih Jelek banget pertanyaannya. Jelek banget. Masa begitu? Kenapa? Kita kasih kesempatan. Apa lokasi kenapa? Lokasi. kenapa? Nah itu kan lu makan lontong sayur ada debunya, makan bakwan ada debunya. Apa yang di situ? Iya yang di situ yang lokasi terakhir itu. Iya karena emang spesifik ya coy ya. Iya, Kita emang harus butuh di situ. butuh tempatnya spesifik. Bukannya banyak masjid. Dibocorin lagi. Goblok. Pulang. Bukannya banyak lokasi kayak begitu cok. Ya tapi kan Di Sunda Kelapa kan ada. lokasi begitu yang begitu kan beda. Beda ya. Kenapa? Beda. Emang butuh spesifik kayak gimana sih cok? Ya kayak Di pelosok. begitulah pokoknya. Apa? Harus di pelosok. Harus di pelosok. Mm-mm. Serem begitu ya. Harus aneh begitu tempatnya ya. Ya sepi lah. Mm-mm. Kata kuncinya harus sepi. Iya. Harus sepi. Kan nggak bisa di tengah kota. Nggak bisa di tengah kota bener. Di Bantul aja kok. Lebih jauh lagi goblok. Tapi paling enggak ada truk adep-adep. Bantul. Apa lagi? Jauhan, Coba Mas. tanya lagi. Apa lagi? Tanya kenapa rambutnya begini cok? Lo pernah ditipu gak sih cok? Kan muka lo kan polos begini cok. Lo muka kan lugu. Pernah polos. ditipu. Pernah gak? Di momen kehidupan lo ditipu orang cok. Mau ditipu mah pernah. Kenapa? Gara-gara Lu tau modus catering gitu gak sih? ngurus catering. Kayak dia Pak lihat pisang saya. Saya dibawa pisang sama ibu saya gitu. Jadi kakak gue dia usaha catering. Terus kayak dari instansi pemerintahan tuh kayak pengen mesen banyak gitu. Oh, Tapi harus hari project. itu. Iya kayak gitu. Ternyata orderan fiktif gitu-gitu. Itu lo nyari project. Enggak, hampir minjem modal ke gua. Kakak lo minjem modal. Iya, cuman gua kayak kok aneh kayak terlalu aneh menurut gua gitu. Jadi orderan banyak masak hari itu juga dikirim hari itu juga gitu. Iya. Enggak dikirim hari itu, pokoknya harus kayak nyiapin berapa banyak gitu. Nanti modalnya dari gua. Oh, tapi nggak jadi, nggak Nggak kejadian. jadi. Ntar kan harus transfer ke supplier apanya, misalnya ikannya gitu. Nah gitu-gitunya aneh tuh. Bisa digelapin kayak kita mau bikin kayak gini tapi supplier harus sama yang ini nih. Oh. Ini nomor rekeningnya.
Paham gak lu? Iya, paham. Pertanyaan tentang filmnya mah. Iya, Tentang tiba-tiba film. Kenapa penipuan? Tentang film. Nah, akhirnya kan dia kan mungkin dengan pengalaman penipuannya dia, akhirnya dia keidean untuk bikin investigasi detektif. Oh gitu. Bridging-nya gitu. Ini pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya kenapa detektif? Kenapa detektif? Iya kan banyak yang lain. Iya, karena waktu itu gue berpikir yang bisa kontras sama set panti jompo tuh apa ya? Kalau cuman kayak jadi karyawan doang di situ, menurut gue biasa aja. Oh, jadi harus ada adegan. Iya, kalau mereka cuman jadi karyawan di panti jompo, menurut gue ya udah biasa aja. Tapi kalau mereka terpaksa jadi karyawan karena nyari sesuatu, nah itu beda tuh. Jadi ada rasa nggak mau juga, Iya, ada rasa terpaksa ke situ. Nggak biasa gitu kan, kayak gitu-gitunya. Tapi susah nggak nyari nenek-nenek banyak di situ? Ngarahin nenek-nenek yang ada di dalam panti jompo itu susah nggak? Susah sih. Susah. Susah. Nangis deh gitu susah nggak? Nggak ada yang nangis kebetulan. Cuman kayak banyak lupa. Tadi Iya. dibilangin apa? Ulang lagi. Ulang lupa lagi. Ya, itu betul. Iya. Iya, itu gue yang ini juga gue itu. Iya kan? Terus ada yang apa disuruh ulang-ulang adegan. Aduh maaf ya bang, maaf saya soalnya lagi stres nih, saya ditinggal suami katanya gitu-gitu. Curhat malah yang ada kayak gitu. Suaminya kemana? Nggak tahu kayak ditinggalin aja gitu. Ada yang ini kan dia kan orang tua kan kalau di panti jompo tuh kan suka pakai alat bantu Iya. gitu kan, Iya. ceritanya kan kakinya udah susah Susah. jalan Iya. kan. Tapi dia jalannya biasa. Masih seger dia. Kat. Iya. Itu jalannya kenapa biasa aja? Iya. Lu kan pakai itu kan udah pincang. Iya. Jatuhnya kayak bawa tongkat. Bukan menggunakan tongkat. Diangkat ini jadi Diangkat. Masa gitu? Itu kan gak. Iya. Gue sampai harus nyontohin gini loh. Jadi gue yang jalan kakek-kakek kan aneh kan, lo lebih kakek-kakek gitu. Tapi dia sehat sebenarnya, dia sehat. Ya sehat. Kalau nyari yang pengkor kan susah syutingnya, gila. Iya, masa kita mesti nyari orang sakit beneran? Susah syutingnya lah, gila. Looknya aja orang tua tapi sehat. Iya. Kan syuting dari pagi sampai malam. Sama kayak waktu yang pemeran Obet yang pertama. Masa harus yang beneran nggak Iya. bisa ngomong? Oh, iya. Susah gue ngentar dia ngebriefnya. Dia Itu kan nanya juga aktor. bingung. Obet kan aktor. Ini kan aki-aki biasa aja, bukan aktor. Ya kan aktor juga, selama dia main dalam film ya dia Aktor aktor. dong. Oh, tapi kan nggak punya pengalaman. Mungkin ya akhirnya yang terjadi gitu tuh, dia sehat. Tongkatnya diputer-puter. Jadi marching band. Tapi emang susah itu ngarahin aki-aki gitu, Cok. Ya tantangan tersendiri lah coy ya. Tantangan Iya, itu, tantangan apalagi paling banyak. Banyaknya Iya. itu. Kalau satu, Kalau satu mending. masih Ini nggak kan apa-apa. banyak. Banyak. Jadi lo harus merhatiin dari ujung ke ujung lihat Iya. kakek-kakek, dada-dada. Iya, mana bentuknya sama semua lagi kan. Dan itu yang paling ini sih kayaknya harus konsisten itu coy ya. Iya. Misalnya ada yang dia duduk di kursi roda, Mm-mm. tapi adegannya nih senam. Nah, Iya. gimana caranya dia nggak boleh ngangkat kakinya dong kan? Iya. Lu di kursi roda gitu. Pas lagunya enak kelepasan diri. Terus adegan makan gitu kan, dikasihin makanan prop, dihabisin sama dia. Padahal kan itu kan cuma buat adegan doang. Dicemilin sama dia. Habis kan. Diisi lagi jadinya. Ngulang-ngulang. Pak jangan dicemilin kacang rebusnya gitu. Enak. Pura-pura aja. Tapi kalau buat lo sendiri coy, ini kan banyak aktor seniornya. Mm. Nah, lu ke mereka tuh masih ada segennya nggak, apa lo udah film keberapa udah tau lah ini mah. Segan mah pasti ada. Cuman maksudnya kayak ya itu di masa adaptasi aja, karena pada akhirnya ketika udah syuting ya mau nggak mau lah, kalau misalnya segan-seganan terus ntar nggak jalan directingnya. Iya, Jadi iya. awalnya berusaha pendekatannya dulu gimana sampai gua dapet, oh si bapak ini cara komunikasinya harus kayak gini nih, si ibu ini harus kayak gini, ya udah ntar tinggal gua terapkan dengan cara yang berbeda-beda aja gitu, karena tiap aktor penanganannya biasanya beda-beda gitu, apalagi yang udah senior kan beda kadang-kadang ininya cara Iya, ngomongnya. Iya. Harus lebih hati-hati lah. Tapi pernah dimarahin gak, Cok, Hmm? sama aktor-aktor Senior. senior? Selama gue ngedirect sih alhamdulillah enggak. Aman kan sama Aman. mereka. Kadang Kalau waktu jadi comedy consultant pernah gue. Sama? Ya adalah Adalah. pokoknya. Eddie Murphy ya. Ada pokoknya aktornya udah senior, tapi permasalahannya dia ingatan, suka lupa dialog. Oh. Sebagai comedy consultant kadang-kadang kan suka pas adegan komedi kita disuruh sutradara untuk ngereadingin kan. Iya. Gue readingin lah gitu. Ini om baca, dia baca gitu. Nah ketika dia mandek kan gue pasti bacain kan. Iya. Gue bacain.
Oh iya, dilanjutin lagi. Terus mandek lagi gue bacain lagi. Kayaknya dia kesel karena dia ngerasa udah jangan ganggu saya gitu. Saya inget kok gitu. Denial kalau dia tuh udah lupa. Iya. Udah jangan ganggu saya ya gitu katanya. Oh ya udah gitu. Udah akhirnya tag bener lupa. Ya habis dikasih tahu kagak mau gitu. Akhirnya tag lupa. Akhirnya waktu itu sutradaranya Ernest kan. Akhirnya sama Ernest di pick up perkata gitu. Oh. Itu ngerepotin gak Cok kayak gitu Cok? Ya kan jadinya ngerepotin. Repot ya? Tujuan kita kan maksudnya reading latihan sebelum nanti di tag, lancarin dulu gitu. Makanya gue bantu. Maksudnya kalau misalnya ada yang kepanjangan, apa mau kita pendekin? Atau kalau ada kalimat yang susah, apa mau kita ganti? Kan itu tujuannya reading. Atau kita dubbing ya Pak ya Bapak. Jangan dong, masa langsung dubbing. Nah tapi pas latihan dia udah kesel duluan gara-gara gua koreksi gitu. Kayaknya dia juga mungkin awal kesel sama diri sendiri kali, kayak dia kan aktor besar, pernah jaya pada masanya. Mungkin ketika dia masuk di usia dia yang udah tua, kenapa gua jadi susah ngapal? Mungkin dia kesel juga, tapi karena dia nggak tahu mau melampiaskan ke siapa, dilampiaskan ke gua gitu. Chaplin kayaknya nih gue tahu nih. Cari Chaplin. Kata gue, oh iya sorry om, yaudah sorry silakan lanjutkan. Ya udah lanjutkan, gak gue koreksi akhirnya. Dia ngulang dialog, ya udah gue biarin aja sampai tag, ya udah jadinya. Nah kalau lo kan ditawarin, Cok ada cerita nggak? Lo sering di rumah sering bikin bikin cerita gitu banyak nggak stok cerita yang lo bikin Cok? Itu sama kayak stand up aja. Kadang-kadang kalau kepikiran sesuatu gue catat aja di notes. Mana tahu nanti kepake. Premisnya tentang apa? Sinopsis tentang apa? Iya gitu. Premis pendek ya? Iya premis pendek aja gitu. Nanti ketika misalnya lagi ada waktu luang gitu, ngembangin yang kemarin gitu. Jadi ketika ditodong, lo ada cerita nggak? Ada sih sebetulnya, cuman belum gue kembangin, tinggal begitu. Paling nggak udah ada bibitnya gitu. Kalau lo ngedirect Pican gimana kemarin? Menurut lo? Pican itu Kan kemarin dia naik lah. Dari yang pertama segitu doang, nih lebih banyak nih. Lebih banyak. Ya kan? Menurut gue Pican tuh kayak selevel di atasnya dikit Rio Dewanto lah. Di atas Rio Dewanto. Dikit. Satu dikit lah gitu. Tapi kan dia nutupin kamera. Ada itu maksud gua. Kenapa dia satu level, dia lebih tinggi naik palanya. Kamera dari sini. Adegannya dia masuk. Tutupin kamera. Ini Pican jangan maju-maju itu Pican. Itu yang gue denger. Gue stres banget siap denger sutradara marah ngoreksi karena akhirnya kan kerja aja ngulang lagi kan. Iya. Sama kayak yang waktu syuting sama lu tuh. Iya. Induk Gajah. Iya itu juga sama gue ngeliat kamera. Chan ngapa lihat kamera? Lu takut hilang ya kameranya ya? Takut digondol maling masa? Takut. Aduh. Tapi masih mungkin gak lo ngajak Pican? Mungkin lah. Pican masih bisa dia, masih ada harapan. Ada harapan gak Cok? Banyak. Untuk banyak. Ada. Masih ada harapan aja. Pawang perek. Jadi perannya pawang perek. Itu cocok buat lu Chan gitu. Kalau buat gue pribadi ya, buat gue pribadi gue excited banget sama si Agak Lain 2 ini. Dari awal nulis bantuin Aco duduk bareng segala macam tuh udah anjir nih, yang ini gue mungkin bisa bilang lebih suka sih. Iya, gue juga sih sama. Iya, tapi ya kalau penonton ya terserah penonton lah ya. Iya, tapi kalau gue pribadi gue lebih suka yang ini gitu, lebih excited yang ini. Nah, jadi memang nggak sabar banget untuk ngasih lihat ke orang sih. Iya. Ininya ya. Terus kita juga sempet waktu kita reparty. Iya kan, openingnya itu udah belum dia apa-apain belum ya. Anjir nih, jadi nggak sabar banget pengen ngeliatin orang nih lihat nih gitu kayak itu yang beneran nggak sabar gitu. Iya. Nah sebetulnya itu jadi problem juga sekarang, bukan problem sih, itu pilihan sih. Maksud gue kayak kemarin kan kita udah rilis trailer kan. Iya. Nah di trailer itu banyak yang komen kayak kok nggak banyak selucu yang pertama ya. Betul. Nah karena memang secara konsep kita tuh investigatif. Iya. Kalau misalnya gue keluarin potongan itu bisa ngebawa ke spoiler. Iya. Itu satu. Yang kedua, ada look yang harus gue tutupin. Iya. Gitu. Itu juga nggak bisa gue keluarin. Jadi memang banyak sekali di sini hal-hal yang memang nggak bisa dilihatkan Nggak dulu. bisa dilihatin. Jadi
Ya mohon maaf lah kalau trailernya mungkin dirasa kurang lucu apa segala macam. Yang penting kita info aja ada film ini loh. Silakan. Tapi kita mengambil keputusan itu karena kita berpikir kayak kayaknya kita Gua setuju. udah bukan di posisi yang kita harus manggil orang, kita punya ini, lo punya ini, enggak. Iya, ini agak lain 2 nih, ada. Ini ada agak lain nih. Lu percaya kan? Lu Ya udah nonton yang pertama kan? Nih ada Galen 2 percaya aja gitu, deh. gitu. Iya. Lu tonton dah gitu. Karena memang nggak bisa kita buka gitu. Itu yang cukup bikin kita agak bingung bukan bingung, kayak dilema saat kita bikin trailernya tuh. Kita keluarin salah, nggak kita keluarin kayak kok tipis banget gitu. Kayak kulit-kulitnya tuh tipis yang di permukaan. Tapi gua setuju sih. Setuju sama yang ini, udah beneran. Makanya menurut gue kayak nggak apa-apa deh, itu pilihan kita gitu. Biarkan orang terkejut saat nontonnya gitu. Amaze-nya saat nonton, bukan saat ngelihat trailer gitu. Ya. Gitu aja. Pokoknya ya. Dan itu akan tayang 27 November ya. November. Teman-teman semuanya kayaknya seminggu lagi kalau nggak salah nih, kalau penayangannya tepat nih. Minggu depan akan tayang, jadi buru-buru nonton di awal-awal karena ini lumayan banyak spoiler nih. Iya. Ya jadi lo harus nonton duluan. Kalau enggak lu bakal FOMO karena kena spoiler. Iya, nanti kena spoiler apa jadi nggak seru. Ini banyak hal-hal yang baik komedinya, ceritanya itu banyak sekali yang ada bisa kalau kena spoiler jadinya kurang ini. Bahkan ada komedi yang satu itu kan lu tahu kan? Itu nggak mungkin kita keluarin kan. Padahal itu lucu banget itu. Yang pican telanjang itu kan yang itu. Karena kalau sampai itu keluar gitu, orang udah langsung bisa menerka-nerka. Oh berarti nanti gini. Berarti ntar pican mau dibakar. Membelah lautan. Masa masih lolos sensor tuh ada orang telanjang. Bisa ya bioskop. Bioskop mah bisa. Bisa bioskop mah. Sampai biji-biji gitu. Bisa. Bisa sampai pori-pori. Nah, gue mau nanya gue ngerasa sih pas syuting agak lain 2 ya. Ada gininya. Gini ya ternyata syuting film yang lumayan ditunggu orang. Oh. Ditanya-tanya mulu ya, Iya, terus juga gini, agak lain 1 tuh kita nggak terlalu banyak ini, tapi ini tuh kayak pokoknya jangan sampai orang ini nggak boleh kelihatan ini gitu deh. Si anak-anak agak lain juga kalau misalnya kalau sebuah lokasi ditutupin. Iya. Karena jangan sampai warga ngelihat, jangan sampai ada yang ngambil gambar. Kayak gitu-gitu. Jadi itu lumayan berasa banget. Terus kayak gue ngerasa syutingan kemarin itu adalah banyak banget yang datang. Tamunya banyak banget. karena orang gini, agak lain lagi syuting ya, main gitu. Director atau sineas-sineas juga aktor pada nyamperin pengen lihat gitu karena ya itu karena agak lainnya ditunggu gitu. Pada nungguin ya. Nah, dari lo sendiri gimana rasanya? Iya. Gue sering ditanya kebebanin gak sama jumlah penonton. Gue bilang gue enggak terbebani sama jumlah penonton ya karena gue yakin gak akan segitu. Gak akan segitu gitu. Itu one of a kind lah. Itu mah anomali lah gitu. Cuman maksud gue yang bikin beban itu gimana caranya bisa bikin sesuatu yang lebih fresh dari yang kemarin. Secara kreatif gitu. Beban kreatifnya yang menurut gue jadi beban tuh, bukan perolehan jumlah penontonnya. Maksudnya kayak lu udah bikin yang kayak gini kemarin, ayo lu sekarang mau bikin apa lagi gitu. Karena jumlah penonton itu pengaruhnya banyak banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan faktornya banyak banget. Kayak waktu agak lain 1 kita di lumayan dikasih banyak libur. Iya. Banyak hari libur kejepit gitu kan. Iya, hari libur ini, libur pemilu, libur apa. Jadi dapat banyak libur ya tentunya orang jadi lebih leluasa untuk ke bioskop. Iya. Siang-siang apa segala macam. Nah, ya ini kan kita nggak tahu. Kayak gitu-gitulah. Terus saat itu tuh lagi di tengah-tengah pemilu, orang juga lagi stres-stresnya ribut pemilu, tiba-tiba ada komedi, tuh kayak segar jadi kayak refreshing gitu-gitu. Kayak disiram air panas lah itu. Nggak seger itu. Sakit. Kayak gitu-gitu. Nah, ini kan kita nggak tahu nanti 27 November tuh apa momennya, kita nggak tahu. Iya. Faktornya salah satunya itu ya. Dan agak lain pertama tuh yang gue rasain kan gue masih kantor ya. Wah gila, orang nobar di kantor gue 2 kali atau 3 kali tuh ngajakin nobar. Tapi ada lu gak tapi? Ada. Pada sadar? Apa? Ada sadar. Agak lain tuh ditonton sama orang banyak yang belum pernah nonton film Indonesia.
Oh Itu iya? banyak juga iya. Yang biasa kalau ke bioskop tuh nontonnya Film Spanyol. Spanyol. Tango gitu salsa Tango the gitu. movie. Iya. Salsa. Tentang The wafer, movie. tentang Raul wafer. Gonzales the movie. Tango the movie tentang wafer. Nah kayak gitu-gitu. Tiba-tiba mau nonton film Indonesia karena kan dulu agak lain kalau lu inget tayangnya di premier juga tayang. Iya. Lama tayang di Emang premier. jarang coba film Indonesia tayang di premier. Jarang banget. Oh iya ya. Apalagi komedi di Gua nggak premier sadar. ngapain gitu. Oh jarang ya? Jarang. Pasti yang dapat slot itu ya buat kelas AB. Yang mana film-filmnya juga film-film AB gitu. Dan ngajak orang tuh. Iya. Agak yang pertama tuh kayak. Pokoknya anak-anak marketing. Bapak, bisa bapak, nonton ini. ibu-ibu. Buset, orasi. Bosnya gitu. Itu lu masih kerja ya, Chan? Masih kerja. Wah, ini lucu banget gitu datang ke kantor. Oh, iya nonton bener, kalian belum? bener. Lucu banget ayo. Besok saya beliin tiketnya ya. Rame-rame kita nonton bersepuluh gitu. Gue sampai pernah kemarin pas bersih-bersih rumah kan ada kayak jasa apa clean Iya. gitu kan. Dia tuh sampai pas tahu mau bersihin rumah gue kayak karyawannya seneng karena katanya dulu nobar agak lain. Oh. Sampai kayak gitu, kayak lucu banget kata gue, lucu banget ya. Iya dulu tuh fenomena Iya. ngajak nonton bareng sekantor. Sekantor, iya. Terus udah nonton sekali dia kayak sales ngajakin orang lagi. Iya. Nah itu jalan banget sih di Agak Lain pertama gue ngerasain Iya banget. karena sesuatu yang ditonton nggak apa-apa ditonton berulang kali, Iya. gitu. Nggak akan pudar ditonton untuk Iya, kedua kali. kedua kali malah makin lucu gitu Iya ya. kayak gitu-gitu. Nah ini gue nggak tahu nih karena kan ini investigatif, ada misterinya. Apakah dengan orang udah tahu misterinya nonton ulang jadi Hilang rasa hilang itunya itunya atau tetap masih bisa menikmati komedi-komedi di luar investigasinya Iya. gitu. Iya, Itu gue juga nggak tahu. Iya iya iya. Tapi pokoknya sesuatu yang nggak sabar untuk kami perlihatkan lah Iya. ke semuanya. Mungkin termasuk Pican juga Iya. gitu karena gue dan Pican di sini bermain cukup fenomenal ya Chan. Pican ada di poster. Tapi di baliknya. Gede tuh sendirian. Tapi di baliknya yang ditempel ke dinding. Buat perekat memang 3M. Fungsinya perekat. Jadi teman-teman ya tanggal lagi ya 27 November mulai di 27. bioskop ya. Silakan nonton rame-rame. Ini tontonan yang seru sih buat nonton bareng teman-teman semuanya lah, teman kantor iya. apa segala macam. Iya karena gitu sih yang pertama tuh datang ke kantor happy lagi cerita Iya. lagi itu yang terjadi dan ini pasti Ini gila banget. ya. Maksud gua kayak sampai kita harus tutup-tutupin di trailer, iya itu pasti ada reasonnya. Iya. Kita nggak mungkin nggak ngeluarin senjata itu karena itu buat jualan, tapi kita memutuskan untuk ngumpetin itu karena kita pengen experience itu justru dinikmati saat nonton, Iya. Itu dia. gitu. Dan beban karya lo itu terbayarkan ya Cok. Gue sih pas ngeliat hasilnya gue alhamdulillah gue bilang gitu, nggak akan kebanting dari yang pertama menurut gue ya. Iya. Gitu. Iya. Bahkan memberikan nilai lebih. Iya. Kita kan udah melakukan apa Cok kalau nonton bareng FGD. FGD. Iya. Dan- Jadi kita ngumpulin beberapa orang yang kita percaya, orang-orang yang kerjanya juga biasa riset apa segala macam kita kumpulin, terus nonton. Einstein. Tesla. Tesla itu nama mobilnya. Bapak Toyota juga kita. Penemu Tupperware. Nonton dan beberapa orang yang udah yang ikutan cerita sama gua. Lebih suka yang ini Iya, katanya. dan mereka happy sih. Wah, gila sih itu keren banget gitu. Oh itu responnya gitu lebih suka Iya. soal FGD itu. Kita bahkan trailernya kita bikin riset. Oh. Jadi kayak kita udah bikin trailer nih. Heeh. Terus dari poster kita riset kayak manggil berapa responden, emang ada tim risetnya gitu. Terus apa feedbacknya tentang poster A sama Posternya. poster B, apa yang kesannya, terus dikasih tonton trailer, apa kesannya, apa gitu-gitunya. Nah dari situ kita bisa menentukan insight-insightnya. Oh excitement orang tuh semana, sampai menentukan oh poster ini deh yang kita rilis. Nah itu berdasarkan hasil riset itu. Oh detail banget ya dipikirin ini Cok. Iya. Ini siapa yang mikirin sampai detail begini, Badan Cok? Riset Indonesia. Iya, NASA. Di riset oleh NASA Urba. Tapi ini kenapa ini sih Cok? Ini gaya ininya kenapa begini? Ini tactical face karena kan konsepnya kan mereka detektif. Oh, enggak Detektif. taktikal Tapi ini mah gak detektif Cok. Mah di belakang ada Iya, kantong-kantong. Itu kan ada itu apa sidik jari. Ada. Oh, iya, Oh iya. detektif. Warnanya kali harusnya hitam ya Cok.
Baru kayak detektif. Kalau ini kan memang warna ininya, pattern filmnya. Oh, betul filmnya ini colornya. Emang ada warna Color palette-nya. hijau, iya paletnya tuh ada warna hijau, kuning, orange itu bermain di situ. Ya. Dan nanti pastinya ini karena film gua sama Aco, gua juga main, Pican juga main. Podcast Minggu akan bikin nobar. Bocah nanas. Iya. Dan ini nih kalau kita belum tahu nih jadi apa enggak ya, tapi pengennya sih awal-awal bahkan mungkin hari pertama. Kita bikin mantap nobar. tuh. Hari pertama kita nobar di tempat yang menampung banyak orang. Iya, GBK. Itu layarnya nggak ada. Nontonnya lewat HP. GBK. Ya, jadi bocah nanti ikutan ramein ya. Iya. Kalau harusnya berarti kalau ini seminggu lagi, ini berarti udah kita kita Ada promoin. posternya, iya, ada promo. poster Iya, udah jalan nobarnya. Ya nanti mungkin Aco juga datang dong ya. kalau Iyalah. bisa sama Karena nama banyak itu. yang gitu bang. Nanti ada nobar nggak? Ada nobar nggak? Ada kalau ini pasti ada. Pasti ada. Saya jamin. Ancur juga ngadain mau nobar katanya. Oh iya. Semalam gue habis dari Ancur juga, anak-anak ininya juga mau nobar juga katanya. Oh, Oke. bagus. Iya. Apa sih dia? Oh, bagus. Apa itu? Jam sostek juga ntar kita bikin nobar. Jam Anak-anak sostek, karya jam sostek sama Wipol. Wipol mau. Wangi itu karyawannya. Nempak pasti nggak mungkin. Wangi cemara. Bawa pabriknya ya, bawa cemara sih. Karyawan Wipol. Kalau ngomongin ketiga, udah mulai ini belum lu ngayal-ngayal? Ngayal-ngayal ya, ngayal-ngayal tuh pengennya anak-anak. Anak-anak maksudnya? Film anak-anak. Oh gitu. Melibatkan anak-anak. Oh, Kalau bisa. Seru. Seru, belum pernah kan? Jadi tiga setiap keluar tuh kita punya konsep yang berbeda-beda terus. Jadi gua sama Pican jadi bayi. Iya. Bisa. Bisa aku pakai pampers. Lu hari-hari, lu bagus lu hari-hari lu. Jadi lu ditanam udah habis filmnya. Mau jadi hari-hari. Soalnya Ari Kriting sibuk. Jadi lu aja yang jadi hari-hari. Ya udah Cok, sekali lagi dong promo terakhir. Ya, jangan lupa teman-teman ya, pokoknya seminggu lagi akan tayang film Agak Lain Menyalap Antiku di bioskop tanggal 27 November. Jadi Iya. mari kita nonton sama-sama. Yang nonton sama keluarga udah, nonton lagi sama teman-teman kantor, teman Iya. kampus. Pokoknya rame-ramein terus lah. Biar jaya terus filmnya Pican dan Awe. Ya udah. Cok, thank you ya, Cok ya. Sama-sama, terima Ya, kasih. Kita sukses kali di Agak Lain 2. Harus. Menyalap Antiku. Ya udah. Menyalap Antiku. Sampai ketemu lagi Pacar Nas ya. Jangan lupa nonton. Dadah.